Halo semuanya, balik lagi di channel Aku Anime dengan admin Nai di sini. Di video kali ini, gua bakal bahas harem yang dimiliki Belle Cranel dalam seri Danmachi. Sejauh ini, Belle memang tidak terlihat seperti menginginkan sebuah harem, tapi dia secara tidak sadar telah membuat haremnya sendiri dan membuat sebagian wanita dalam seri Danmachi jatuh cinta pada Belle. Harus kalian ketahui bahwa Belle adalah cucu dari Zeus. Zeus adalah seorang dewa yang telah diusir dari Orario sejak kekalahan familianya pada 15 tahun sebelum cerita Danmachi dimulai. Zeus mengangkat Belle sebagai cucunya, dan dia juga menceritakan kisah-kisah hidupnya. Dalam suatu ceritanya, Zeus menceritakan bahwa di Orario banyak sekali wanita cantik. Belle saat itu termotivasi untuk menjadi petualang dan membuat haremnya sendiri. Ya, ternyata alasan Belle datang ke Orario itu adalah untuk membuat harem, tapi ekspektasinya itu sangat jauh berbeda. Seluruh familia yang ada di Orario menolak Belle untuk masuk ke familia mereka, karena Belle saat itu terlihat sangat lemah. Di lain tempat, seorang dewi bernama Hestia kesulitan untuk mencari anggota familia. Oleh karena itu, Hestia mengikuti Belle dan mengajaknya masuk ke familianya. Sejak saat itu, impian Belle untuk membuat harem pun hilang. Nah, seiring berjalannya cerita, Belle bertemu dengan berbagai wanita yang ada di Orario, dan beberapa di antaranya ada yang jatuh cinta pada Belle, dan dengan kata lain, secara tidak sadar, Belle telah membuat haremnya sendiri. Oke, setelah kalian mengetahui latar belakang Belle, mari masuk ke pembahasan utamanya. Daftar harem berikut ini adalah daftar wanita yang sudah dikonfirmasi memiliki perasaan pada Belle, jadi gua sebut aja ini sebagai haremnya. Harem nomor 1 adalah Hestia. Sudah jelas sekali bahwa Hestia sangat menyukai Belle. Bisa dilihat dari awal cerita Danmachi, Hestia sangat overprotektif pada Belle. Hestia tidak mau Belle disentuh oleh wanita lain selain dirinya. Diketahui bahwa Hestia sudah menyukai Belle sejak Belle masuk ke familianya. Itu disebabkan karena saat awal cerita, Hestia sudah mencari orang untuk bergabung dengan familianya. Hingga saat ia bertemu dengan Belle, akhirnya Hestia menemukan anggota pertama familianya. Sejak saat itu, Hestia menganggap bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua saja. Jadi di saat Hestia melihat wanita lain yang mendekati Belle, Hestia akan langsung cemburu dan langsung mewaspadai wanita itu. Meski Hestia sangat mencintai Belle, Belle hanya ingin menghormati Hestia sebagai dewinya saja, bukan sebagai wanita. Harem nomor 2 adalah Ais Wallenstein. Sejak pertemuan pertama Ais dengan Belle di dalam Dungeon, Ais dan Belle sudah saling menyukai satu sama lain. Ais menyukai penampilan Belle yang menyerupai kelinci. Tapi sayangnya karena kepolosan Ais, dia belum tahu kalau perasaannya itu adalah cinta. Kadang saat Belle pingsan, Ais lalu memberikan pahanya sebagai bantalan untuk Belle. Bahasa Inggrisnya itu lap pillow. Karena Ais jugalah Belle bisa menjadi kuat hingga sekarang. Di awal cerita, salah satu teman Ais yaitu Beteloga mengatakan bahwa Belle itu sangat lemah dan tidak pantas berada di samping Ais. Padahal, aslinya Beteloga hanya cemburu saat Belle berdekatan dengan Ais. Tapi karena perkataan Beteloga itu, Belle termotivasi untuk menjadi lebih kuat agar bisa bersaing dengan Ais dan pantas berada di samping Ais. Harem nomor 3 adalah Lily Ruka Arde. Meski awalnya Lily adalah seorang pengkhianat yang hanya memanfaatkan kepolosan Belle, saat ini Lily juga telah jatuh cinta pada Belle. Hal itu disebabkan karena meski Lily mengkhianati Belle, Belle masih ingin bekerja sama dengannya. Karena hal inilah hati Lily tersentuh dengan sifat Belle yang baik hati itu. Tapi sayangnya Belle hanya menganggap Lily sebagai adiknya saja, dan tidak memiliki perasaan lebih dari itu. Lily diketahui marah dan kecewa pada Belle ketika Belle mengantarkan surat lamaran dari Finn, yaitu Kapten Loki Familia. Diketahui bahwa Finn bersedia untuk melamar Lily, hanya saja Lily tidak mau. Harem nomor 4 adalah Sir. Sir adalah seorang pegawai yang bekerja di Hostess of Fertility. Dari awal cerita, Sir memang sudah terlihat sering menggoda Belle, hingga akhirnya perasaan Sir itu menjadi cinta yang sebenarnya. Ryu, yaitu teman kerjanya, pun mendukung perasaan Sir terhadap Belle. Tapi Belle menganggap bahwa semua perlakuan Sir padanya itu hanya candaan saja dan tidak pernah menganggap itu sebagai hal yang serius. Hingga akhirnya identitas asli Sir terbongkar dalam light novel volume 16. Untuk penjelasannya, kalian bisa tonton pembahasan Danmachi sebelumnya. Harem nomor 5 adalah Haruhime. Haruhime adalah seorang mantan pelacur, tapi masih perawan. Hal itu disebabkan karena saat Haruhime bekerja sebagai pelacur, dia selalu pingsan ketika melihat leher pria. Oleh karena itu, para pria yang telah menyewanya jadi tidak nafsu pada Haruhime karena dia udah pingsan. Setelah insiden Star Familia di mana Belle menyelamatkan Haruhime, Haruhime mulai menyukai Belle.
Dan karena familia Ishtar telah dihancurkan oleh Freya, saat ini Haruhime bergabung dengan Hestia Familia. Mulai saat itu, Haruhime bekerja sebagai pembantu di mansion Hestia Familia. Dan karena Haruhime menyimpan perasaan pada Belle, Hestia menjadi sedikit waspada pada Haruhime. Harem nomor 6 adalah Ryu. Ryu merupakan teman baik Sir. Dia selalu mendukung hubungan antara Sir dan Belle. Ryu percaya bahwa Sir adalah orang yang paling cocok untuk menikah dengan Belle. Tapi Ryu mulai menyimpan perasaan pada Belle setelah Belle dan Ryu terjebak dalam Dungeon selama hampir 1 bulan untuk bertahan hidup. Sudah beberapa kali Belle menyelamatkan hidup Ryu hingga Belle rela mengorbankan tangannya sendiri. Setelah selamat dari kedalaman Dungeon, tanpa disadari Ryu telah menyukai Belle karena sebelumnya di dalam Dungeon mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Dalam light novel volume 16 juga disebutkan bahwa Ryu ternyata menghalang-halangi Sir untuk pergi berkencan dengan Belle. Dari sini Sir pun curiga dan bertanya pada Ryu, "Apa kamu menyukai Belle?" Dan seperti inilah ekspresi Ryu saat Sir bertanya itu. Harem nomor 7 adalah Freya. Well, gua gak bisa cerita banyak mengenai Freya. Intinya Freya ini adalah wanita yang paling bucin di antara yang lain. Dari awal cerita, Freya sudah menyukai Belle dan sudah merencanakan untuk mengambil Belle dari Hestia. Selebihnya kalian bisa tonton pembahasan light novel volume 16 yang udah dibahas sebelumnya. Apakah wanita yang menyukai Belle cukup sampai di situ? Nggak mungkin. Pasti masih ada lagi wanita yang menyukai Belle selain nama-nama yang disebutkan tadi. Mari kita bahas satu persatu hingga timeline di light novel volume 15. Harem nomor 8 adalah Wine. Wine adalah ras Xenos pertama yang ditemui Belle dalam Dungeon. Belle menolong Wine meski tahu Wine itu adalah monster. Wine terlihat sangat menyukai Belle, tapi kayaknya Wine itu cuman suka sama sifat baiknya Belle, bukan perasaan romantis. Harem yang ke-9 adalah Mari. Mari adalah putri duyung ras Xenos yang ditemui oleh Belle dalam Dungeon lantai 25. Mari memiliki hubungan baik dengan Belle, bahkan sempat menolong Belle saat terjebak dalam Dungeon. Yang ke-10 adalah Eina. Eina adalah seorang elf yang bekerja sebagai resepsionis guild. Sudah terlihat dari awal cerita bahwa Eina menyukai Belle, tapi dirinya memilih memendam perasaannya itu. Yang ke-11 adalah Artemis. Artemis adalah seorang dewi sekaligus sahabat Hestia. Artemis memang menyukai Belle. Hanya saja Artemis ini hanya muncul di movie-nya saja. Perlu diketahui bahwa cerita dalam movie dan Machi ini tidak canon atau tidak ada hubungannya dengan timeline anime aslinya. Yang ke-12 adalah Tiona. Tiona merupakan Amazonas dari Loki Familia. Dikatakan bahwa dia telah tertarik oleh Belle semenjak Belle mengalahkan Minotaur di season 1. 13 yaitu Cassandra. Cassandra adalah mantan anggota Apollo Familia. Ketika dia memprediksi Apollo Familia akan hancur, tidak ada yang percaya akan perkataannya itu, hingga Belle merealisasikan ramalannya itu. Cassandra pun menjadi berhutang budi pada Belle dan mulai menyukai Belle. Yang ke-14 adalah Aisha. Aisha adalah mantan Ishtar Familia. Dirinya telah tertarik dengan Belle semenjak bertemu dengannya saat Ishtar Familia Arc. Yang ke-15 adalah Rei. Rei adalah seorang Siren Xenos. Dia mulai menyukai Belle sejak Belle rela kehilangan reputasinya hanya untuk menyelamatkan ras Xenos. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jika dihitung semua, mungkin wanita yang mulai menyukai Belle sudah lebih dari 20. Lalu apakah Belle berencana untuk membuat harem sendiri? Sejauh ini keinginan Belle untuk membuat harem sudah lama hilang sejak ditolak oleh berbagai familia. Selain itu, Belle juga memiliki skill Riaris Freeze yang memiliki skill pasif berupa kebal rayuan. Oleh karena itu, saat Ishtar ataupun Freya mencoba menggunakan skill rayuan mereka, Belle tidak terpengaruh sama sekali. Skill Riaris Freeze adalah alasan kenapa Belle bisa naik level dengan cepat. Skill ini akan semakin kuat tergantung dengan perasaan yang timbul pada penggunanya. Dalam hal ini, perasaan Belle terhadap Ice digunakan sebagai bahan bakar agar dirinya bisa cepat kuat. Itu dikarenakan Belle terus merasa bahwa dirinya belum pantas untuk berdampingan dengan Ice. Jadi itulah penjelasan beberapa karakter wanita dalam series ini. Oke, mungkin segini dulu pembahasan gua kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten gua kali ini. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.